Kita akan membahas latihan soal siklus termodinamika. Untuk soal nomor 1, kalian diminta mencari atau membuat grafik yang sesuai dengan pernyataan yang telah diinformasikan. Nah, di sini yang pertama tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Suatu gas ideal monoatomik berada pada ruang tertutup. Mula-mula tekanannya adalah 2 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Kita tulis sebagai P1. Nah, kemudian volumenya adalah 25 liter. Kemudian menjalani proses isobarik. Berarti P1 dan V1 itu fasenya adalah isobarik. Pertama kalian gambar dulu grafik hubungan P dan V. Terus buat apa saja yang diketahui. Di sini ada tekanan mulai dari 2 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Kemudian tekanan naik menjadi 5 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Dan volume yang awalnya 25 liter menjadi 10 liter. Untuk kejadian pertama, kalian bisa gambar proses isobarik terlebih dahulu. Pada saat isobarik itu, volumenya berubah menjadi 10 liter. Berarti awalnya dari 25 liter dengan tekanan konstan 2 dikali 10 pangkat 6. Berarti gambarnya dari 25 liter ke kiri. Nah, kita udah dapatkan grafik pertama, yaitu grafik isobarik. Nah, ini proses isobarik. Lalu, setelah mengalami isobarik, peristiwa berikutnya adalah isokorik. Isokorik ini dan tekanannya berubah menjadi 5. Nah, setelah volume dari 25 ke 10, sekarang grafiknya naik ke atas menjadi 5. Oke, ini adalah proses isokorik. Selanjutnya, setelah proses isokorik, dia mengalami isotermal atau isotermik. Kembali ke keadaan semula. Grafiknya melengkung. Oke, selesai sudah grafik kita untuk nomor 1. Kalian boleh menggambar satu persatu, dipotong-potong boleh. Jadi proses isobarik dulu. Untuk yang warna merah, kalian gambar. Terus bikin lagi grafik P dan V untuk menggambar proses isokorik. Lalu proses isotermal yang melengkung. Kemudian yang grafik berikutnya adalah gabungan. Boleh grafiknya satu persatu atau langsung dijadikan satu. Yang penting kalian paham. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, pernyataan mengenai suatu gas melakukan proses dari A ke B ke C. Usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah berapa? Nah, ingat kalau ada grafik P dan V, untuk mencari usaha gas, kalian bisa mencari menggunakan luas area di bawah grafik atau menggunakan proses masing-masing. Misalnya, kita jawab untuk mencari WAB. Siklus A ke B adalah P dikali delta V, di mana P tekanannya konstan 4, perubahan volumenya adalah 3 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 2 adalah 8 Joule. Atau kalian bisa melanjutkan WAB, kemudian lanjutnya WBC, P dikali delta V. Ingat, usahanya bernilai 0 karena dia sifatnya isokorik, artinya volumenya konstan, sedangkan ini isobarik. Atau ketika kalian menggunakan luas area di bawah grafik, cukup luas area A dan B saja. Sehingga luas area WAB adalah panjang kali lebar. 1/3 itu 2, kelebarannya 4, berarti 8 Joule juga. Oke, jadi sama caranya. Nomor 3, pernyataan mengenai sistem AB menentukan usaha. Sama, kalian bisa menghitung luas area di bawah grafik, yaitu W sama dengan panjang dikali lebar. 25 ke 5 itu adalah 20, lebarnya 10 pangkat 5, atau hasilnya adalah 20 dikali
2 dikali 10 pangkat 6 Joule. Atau cara kedua, W adalah P delta V. Tekanannya konstan 10 pangkat 5, perubahan volumenya, volume akhir 5 dikurang 25. Maka hasilnya minus 2 dikali 10 pangkat 5. Oke, 20 dikali 10 pangkat 5 atau minus 2 dikali 10 pangkat min 6 Joule. Untuk yang pernyataan pertama luas, karena dia ke kiri, kita beri negatif. Maka hasilnya akan bernilai sama. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, kalian diminta menentukan usaha pada grafik C ke A. Nah, untuk menentukan grafik C ke A, lihat prosesnya bersifat isobarik. Nah, grafiknya ke kiri ya. Berarti sistemnya nanti akan menyusut. Kemudian di sini ada kaitannya dengan PV adalah nRT. Sehingga kita kalau menentukan usaha, tulis dulu W, C ke A adalah perkalian antara P delta V. Sehingga tekanannya konstan, yaitu sebesar P, kita tetap tulis P, perubahan volumenya adalah PA kurang VB. Sehingga kita boleh modifikasi persamaannya, kita sesuaikan dengan opsi jawaban. Sehingga PVA min PVB. Nah, maka PVA ini boleh kita ubah. WCA ini P dikali V itu adalah nRT. nRT min PVB. Sehingga di sini, oh ya, PA-nya ini kita belum tulis. Jadi PA dikali PVB. Maka jawabannya yang benar adalah E. Oke. Terakhir, siklus EFGH, di mana kalian harus membuktikan pernyataan 1 sampai 4. Ingat, dalam siklus tertutup, perubahan energi dalamnya dalam sistem ini tetap bernilai 0. Jadi sistem ini benar, delta U-nya 0. Kemudian usaha gas. Oke, tadi kita sudah dapatkan data delta U adalah 0. Maka untuk mencari usaha gas, kita kembalikan lagi persamaan Q adalah delta U plus W. Nah, maka usaha gasnya nilai Q delta U-nya 0 plus W. Oke, ingat di sini ada informasi untuk nilai Q sama dengan W. Nah, maka nilai kalornya di sini sama dengan W. Oke, sehingga kalau kita mau mencari W, bisa pakai luas persegi. W adalah panjang kali lebar. Panjangnya ke kanan 4 ke 8 itu 4. Lebarnya 4 ke 10 itu 6. Maka usahanya adalah 24. Dan dia searah jarum jam, putarannya berarti positif. Nah, maka nilai kalor di sini kita bisa sekaligus membuktikan bahwa Q itu sama dengan 24 Joule juga. Oke, berarti pernyataan usaha gas 24 Joule benar dan kalor yang diserap gas juga 24 Joule. Kalor diserap tuh kalornya positif ya. Jadi sesuai bahwa Q positif itu adalah kalor yang diserap. Nah, apakah suhu di titik E nilainya 600? Berarti di sini apakah nilai suhu di E 600? Maka kita gunakan persamaan ini gas ideal, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Tinjauannya adalah, kita gambar dulu grafiknya, EFGH sehingga di sini kita bisa buktikan untuk suhu yang diketahui adalah di titik G, yaitu 320 Kelvin. Maka yang ditanyakan T di E ini berapa? Berarti kita buat perbandingan. Yang pertama bandingkan dulu
suhu di G dengan suhu di H. Nanti hasil dari suhu di H bandingkan dengan di E. Gitu. Jadi proses yang pertama adalah, ingat G ke H itu adalah peristiwa isobar. Untuk isobarik tekanannya konstan. Berarti V di G per T di G sama dengan V di H per T di H. Untuk volume di G digambar adalah 8, di H 4. Berarti 8 suhunya 320, ini 4, kita mau cari TH. Kalikan silang, 320 kali 4 per 8. Maka T di H akan menghasilkan 160 Kelvin. Nah, berikutnya kita cek siklus H ke E. Nah, maka H ke E ini adalah isokorik. Jika isokorik, volume konstan, berarti persamaannya pH per TH sama dengan PE per TE. Tekanan di H digambar adalah 4, di E 10. Berarti 4 per suhu di H adalah ini 160. Tekanan di E nilainya tadi adalah 10. Maka 10 per suhu di E. Kita kalikan silang, T di E adalah 160 kali 10 per 4. Sehingga hasilnya 400 Kelvin. Dan ternyata suhu di E di sini diinformasikan 600, berarti salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Atau opsinya adalah A. Oke anak-anak, jadi pembahasan kita terkait siklus termodinamika sudah selesai. Silahkan kalian pahami kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri Bu Fitria atau disampaikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.